kawasan mewah pinggiran Bekasi, berdiri sebuah rumah besar berwarna putih gading yang selalu menarik perhatian siapapun yang melintas. Bangunannya megah, dengan pilar tinggi menjulang dan halaman depan yang ditata rapi oleh tukang kebun setiap pagi. Pagar hitam setinggi 2 meter mengelilingi area rumah, lengkap dengan kamera pengawas di tiap sudut. Dari luar, rumah itu tampak seperti simbol kesuksesan, tenang, elegan, dan mahal. Tidak ada yang menyangka kalau di balik tembok megah itu tersimpan sesuatu yang kelam. Warga sekitar hanya tahu satu hal, rumah besar itu milik seorang pengusaha kaya bernama Pak Surya. Namanya terkenal di lingkungan itu. Orangnya sopan, tutur katanya halus, dan hampir semua orang yang pernah bertemu dengannya pasti akan bilang kalau beliau adalah orang baik. Ia sering mengadakan acara pengajian kecil setiap Jumat malam, mengundang warga sekitar, membagikan sembako, bahkan sesekali membantu biaya pendidikan anak yatim. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Ia punya istri cantik, 2 anak yang bersekolah di luar negeri, dan bisnis properti yang makin berkembang pesat setiap tahunnya. Semua orang iri, tapi juga kagum. Mereka memanggilnya dermawan berhati emas. Namun semua cerita indah itu mulai berubah sejak Doni, seorang petugas keamanan komplek, mulai memperhatikan hal-hal aneh di sekitar rumah tersebut. Doni sudah bekerja sebagai satpam di kawasan itu selama hampir 3 tahun. Ia tahu hampir semua penghuni komplek dan jam berapa biasanya mereka tidur atau pulang kerja. Tapi rumah Pak Surya berbeda. Entah kenapa, hampir setiap malam, rumah itu selalu tampak aktif meski waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Awalnya Doni tidak terlalu peduli. Ia mengira mungkin Pak Surya sedang lembur atau baru pulang dari luar kota. Tapi semakin lama, suara-suara aneh yang terdengar dari rumah itu mulai bikin dia gelisah. Kadang terdengar suara seperti babi mengorok, dalam dan berat, disusul dengan suara langkah kaki yang menyeret pelan di lantai marmer. Beberapa kali Doni mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara anjing atau tikus besar. Tapi entah kenapa, makin lama suara itu terdengar makin jelas dan makin dekat ke arah pagar, yang bikin bulu kuduknya berdiri. Suara itu selalu muncul tepat jam 12 malam dan berhenti di sekitar pukul 2 dini hari. Tak pernah lebih, tak pernah kurang. Seolah-olah ada jadwalnya sendiri. Pernah suatu kali Doni memberanikan diri berjalan mendekat ke pagar rumah itu. Ia mencoba menengok ke arah jendela depan. Semua lampu rumah padam total. Tapi dari sela tirai, ia melihat cahaya merah redup bergetar pelan, seperti dari nyala lilin. Bayangan sesuatu bergerak di baliknya, pelan tapi besar. Doni menatap lebih lama, berharap itu hanya bayangan pohon. Tapi tiba-tiba, bayangan itu berhenti dan menghadap langsung ke arahnya. Doni spontan mundur beberapa langkah. Dingin menjalar di punggungnya. Ia menatap lagi, tapi bayangan itu sudah tidak ada. Hanya cahaya merah yang berkedip lemah. Sejak malam itu, rasa penasaran Doni berubah jadi ketakutan. Tapi anehnya, ia justru makin sering memperhatikan rumah itu. Ia merasa seperti ditarik oleh rasa ingin tahu yang gak bisa dijelaskan. Setiap kali lewat depan rumah itu, matanya selalu mencari sesuatu, entah sosok atau bayangan yang mungkin muncul lagi. Dan benar saja, pada suatu malam yang lebih sunyi dari biasanya, Doni melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Di antara kabut tipis dan sinar lampu jalan yang redup, ia melihat sesuatu bergerak dari dalam pagar. Awalnya samar, tapi makin lama makin jelas. Sosok besar, tinggi, dengan kulit gelap yang basah seperti dilumuri minyak. Tubuhnya membungkuk aneh, dan dari kejauhan terlihat sesuatu yang menyerupai moncong babi, panjang dan berkilat di bawah cahaya. Wajahnya tidak sepenuhnya manusia. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Doni yang bersembunyi di balik pos keamanan. Nafasnya berat, terdengar dari jarak puluhan meter. Tapi yang paling bikin Doni hampir pingsan adalah benda yang menggantung di leher sosok itu, kalung emas besar dengan liontin yang sangat dia kenal. Kalung yang biasa dipakai Pak Surya setiap hari. Tubuh Doni kaku, kakinya gemetar. Ia ingin lari,
tapi tubuhnya seperti dibekukan oleh rasa takut yang luar biasa. Sosok itu perlahan berjalan melewati halaman, menyeret kakinya yang berat sambil mengeluarkan dengusan kasar. Bau anyir bercampur amis menyengat ke hidung Doni, membuatnya hampir muntah. Dalam detik yang terasa seperti selamanya, sosok itu berhenti di depan pintu rumah, menatap ke arah pagar. Lalu tiba-tiba, ia berdiri tegak, dan meskipun wajahnya separuh babi, separuh manusia, Doni tahu satu hal pasti. Itu adalah Pak Surya. Malam itu Doni akhirnya jatuh terduduk di lantai pos. Napasnya terengah-engah. Sejak saat itu, ia tahu rumah megah itu menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan siapapun. Malam itu setelah kejadian menyeramkan di depan rumah besar itu, Doni nggak bisa tidur sama sekali. Bayangan wajah makhluk dengan moncong panjang dan mata merah itu terus muncul di kepalanya. Ia yakin, yang ia lihat bukan manusia. Tapi kalung emas besar di leher makhluk itu benar-benar milik Pak Surya. Doni ingat betul, setiap kali pengajian, Pak Surya selalu mengenakannya. Kalung tebal dengan liontin berbentuk kepala naga kecil. Katanya hadiah dari investor luar negeri. Sejak malam itu, Doni jadi was-was tiap kali giliran jaga malam. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik di sekitar rumah Pak Surya. Anehnya, siang hari semuanya terlihat normal. Pak Surya tetap ramah, masih menyapa warga, bahkan sempat menawari Doni kopi saat bertemu di pos satpam. Senyum dan nada bicaranya tetap hangat, tapi entah kenapa, ada sesuatu di matanya yang bikin Doni ngerasa merinding. Tatapan itu kosong dan dingin. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai terdengar di lingkungan komplek. Katanya, pembantu yang kerja di rumah Pak Surya tiba-tiba berhenti tanpa pamit. Ada juga tukang kebun yang katanya mendadak sakit keras setelah kerja malam. Tubuhnya demam tinggi, kulitnya pucat, dan ia terus ngigau soal bau darah dan jeritan babi. Warga nggak ada yang berani bahas lebih jauh, apalagi menuduh. Semua terlalu menghormati Pak Surya, si pengusaha dermawan. Sampai suatu malam, Doni memberanikan diri untuk mencari tahu lebih dalam. Waktu itu sekitar jam 12:30 pagi. Ia sengaja menyusuri area depan rumah Pak Surya, pura-pura patroli. Saat itu udara terasa berat, angin malam diam tak bergerak. Ia bisa dengar suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti bersamaan, seperti alam ikut menahan napas. Dari arah rumah itu, terdengar lagi suara itu, suara mengorok berat, disusul bunyi seperti kuku menghantam lantai marmer. Doni mendekat perlahan, menahan napas. Dari sela pagar, ia lihat sesuatu yang bikin jantungnya hampir berhenti. Di halaman belakang, ada sosok besar yang sedang berjalan melingkar di sekitar kolam. Tubuhnya separuh manusia, tapi punggungnya bungkuk dengan kulit kehitaman. Kepalanya benar-benar berubah menjadi kepala babi. Dari mulutnya menetes darah segar. Sosok itu berhenti di depan kolam, lalu berlutut. Di air yang memantulkan cahaya merah samar dari dalam rumah, Doni lihat bayangan tubuh Pak Surya, tapi anehnya, bayangan itu bukan manusia, melainkan seekor babi besar yang mengenakan pakaian putih lusuh. Sosok itu lalu mendongak ke langit dan mengeluarkan suara jeritan panjang, seperti gabungan tangisan manusia dan ringkikan babi. Doni langsung mundur pelan, tapi tiba-tiba langkah kakinya menginjak ranting kering. Suara kecil itu cukup buat makhluk itu berhenti bergerak. Kepala babi itu menoleh cepat ke arah pagar. Mata merahnya menatap lurus ke Doni. Untuk beberapa detik, waktu seolah berhenti. Doni membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sosok itu berjalan mendekat. Langkahnya berat dan menyeret. Doni panik. Langsung mundur dan lari ke pos satpam tanpa menoleh. Begitu sampai, ia menutup pintu, menyalakan lampu, dan menempelkan punggung ke tembok. Napasnya memburu. Tapi sebelum ia bisa menenangkan diri, dari luar pos terdengar suara geraman pelan, diikuti suara cakaran di pintu logam pos. Suara itu makin keras, makin liar. Doni menatap kaca kecil di pintu dan hampir menjerit di luar sana. Makhluk berkepala babi itu berdiri tepat di depan pos, menatapnya sambil menggigit pagar logam. Giginya besar dan tajam, dan dari hidungnya
keluar embusan, napas berat bercampur darah. Tapi anehnya, di bawah cahaya lampu jalan, Doni bisa lihat dengan jelas. Makhluk itu masih mengenakan cincin emas dan jam tangan mewah persis seperti yang dipakai Pak Surya. Beberapa detik kemudian, makhluk itu mundur perlahan, lalu menghilang ke arah rumah besar itu. Doni nggak berani keluar sampai subuh. Begitu matahari mulai muncul, ia langsung izin pulang. Namun sejak malam itu, Doni memutuskan berhenti kerja sebagai satpam di komplek itu. Ia bilang ke warga lain, ada sesuatu di rumah itu yang bukan manusia. Tapi orang-orang cuma tertawa, menganggap Doni kebanyakan nonton film horor. Mereka nggak tahu, di malam berikutnya, suara babi mengorok itu terdengar lagi, dan kali ini lebih keras dari sebelumnya. Yang lebih aneh lagi, beberapa warga bilang mereka sempat lihat Pak Surya keluar rumah sekitar jam 2 dini hari, berjalan ke arah jalan utama tanpa alas kaki, dengan baju penuh noda darah. Tapi pagi harinya, saat ditanya, Pak Surya cuma tersenyum dan bilang, mungkin cuma mimpi kalian. Dan sejak saat itu, Doni tahu sesuatu yang jahat benar-benar tinggal di rumah besar itu. Setelah Doni berhenti kerja, pos satpam komplek itu jadi kosong beberapa minggu. Warga mulai resah karena sering terdengar suara aneh di malam hari, kadang seperti lolongan binatang, kadang seperti suara orang menangis tertahan. Tapi anehnya, setiap kali pagi datang, suasana kembali normal. Rumah Pak Surya tetap rapi, mobilnya tetap berganti-ganti, dan wajahnya selalu terlihat tenang seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Sampai akhirnya, seorang satpam baru bernama Arman diterima bekerja menggantikan Doni. Pemuda itu terkenal pemberani, nggak percaya hal-hal gaib, dan menganggap cerita tentang Pak Surya cuma omongan kosong. Ia bilang, paling juga suara mesin atau hewan liar. Jangan lebay. Tapi ucapan sombongnya itu berubah jadi penyesalan besar setelah seminggu kerja. Suatu malam, sekitar pukul 11:30, Arman mendapat laporan dari warga bahwa ada bau busuk yang datang dari arah rumah besar itu. Awalnya ia pikir mungkin ada bangkai tikus atau saluran got mampet. Tapi waktu ia mendekat ke pagar, bau itu makin menyengat, bau amis bercampur besi, seperti darah yang baru menetes. Ia juga mendengar suara aneh, suara seperti orang mengunyah sesuatu, berat, lambat, dan sangat basah. Arman menyorotkan senter ke arah taman depan rumah itu. Daun-daun bergerak pelan, dan di bawah pohon Kamboja, ia melihat bayangan besar sedang membungkuk. Tangannya panjang, hitam, dan di ujungnya ada kuku tajam seperti cakar. Sosok itu sedang memakan sesuatu di atas tanah. Saat cahaya senter menyorot ke wajahnya, Arman mundur spontan dan menahan napas. Wajah itu campuran manusia dan babi, dengan mata merah berkilat dan moncong panjang berlumur darah. Di sebelahnya, ada sesuatu yang tampak seperti tubuh manusia setengah hancur, mengenakan seragam tukang kebun komplek. Arman berusaha menahan jeritannya, tapi tangannya gemetar hebat. Sosok itu menoleh perlahan ke arahnya, lalu berdiri tegak. Tubuhnya menjulang, mungkin hampir 2 meter, dengan dada penuh bulu kasar dan perut besar menggantung. Di lehernya tergantung kalung emas besar, kalung yang persis sama seperti yang dikenakan Pak Surya setiap pengajian. Tanpa pikir panjang, Arman lari sekencang-kencangnya ke pos. Tapi sebelum sempat sampai, suara berat menggema dari belakangnya. Suara langkah kaki besar menyeret aspal dan suara ngorok seperti babi marah. Arman menengok sekilas dan melihat sosok itu berlari mengejarnya dengan kecepatan yang mustahil untuk tubuh sebesar itu. Nafasnya seperti hembusan uap panas, dan dari moncongnya keluar darah segar menetes di jalan. Arman berhasil sampai ke pos dan langsung mengunci pintu. Tapi tak lama kemudian, brak! Pintu pos bergetar keras, seolah ada yang menabrak dari luar. Suara itu berulang-ulang, diiringi suara napas berat dan geraman pelan. Arman mengambil tongkat kayu dan senter, tapi tangannya gemetar begitu parah sampai senter itu jatuh ke lantai. Dalam cahaya yang bergetar, ia melihat bayangan besar di luar kaca kecil, bayangan kepala babi dengan mata merah menyala. Tiba-tiba suara itu berhenti. Hening. Arman menahan napas, mencoba mendengarkan.
Tapi justru keheningan itu terasa lebih menakutkan. Ia perlahan membuka gorden kecil di jendela, dan begitu melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Jalanan sepi, hanya suara angin pelan. Ia menelan ludah dan mundur satu langkah, namun dari langit-langit pos terdengar bunyi seperti tetesan cairan kental. Arman mendongak dan darah segar menetes langsung ke wajahnya. Ia menjerit keras, jatuh ke lantai, dan saat ia menatap ke atas, sosok babi raksasa itu sudah menempel di atap, menatap ke bawah dengan senyum mengerikan di wajahnya. Matanya menyala merah, dan dari moncongnya keluar suara rendah seperti bisikan. "Jangan ikut campur." Setelah malam itu, Arman menghilang. Pos satpam ditemukan berantakan, kaca pecah, dan lantainya penuh bekas cakaran. Warga yang lewat pagi harinya menemukan hanya satu hal tersisa: tongkat kayu Arman, patah dua, dan di ujungnya menempel sehelai rambut tebal hitam dengan bau amis tajam. Kabar tentang hilangnya Arman cepat menyebar. Tapi yang bikin semua orang benar-benar ketakutan adalah keesokan harinya, Pak Surya terlihat seperti biasa, duduk di teras rumahnya sambil membaca koran dan tersenyum ramah kepada warga yang lewat. Saat salah satu tetangga berani menanyakan kabar Arman, Pak Surya hanya menjawab dengan senyum tipis, "Mungkin dia pergi tanpa pamit. Banyak orang gak kuat kerja malam." Tapi dari jauh, salah satu warga melihat sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Di bawah kursi tempat Pak Surya duduk, ada bekas noda merah yang menetes ke lantai marmer. Dan saat ia menatap lebih lama, ia bisa bersumpah, dari dalam rumah itu, samar-samar terdengar suara ngorok pelan suara babi yang lapar. Setelah kejadian hilangnya Arman, komplek mewah itu berubah jadi tempat yang sepi dan mencekam setiap malam. Banyak penghuni pindah, satpam baru nggak ada yang bertahan lebih dari seminggu. Orang-orang bilang setiap lewat depan rumah Pak Surya, hawa dingin langsung menyelimuti tubuh kayak ada kabut tipis yang muncul entah dari mana. Bahkan anjing-anjing penjaga di sekitar komplek selalu menggonggong ke arah rumah itu tiap tengah malam, tapi nggak ada satupun yang berani mendekat. Semua rumor makin liar waktu warga mulai sadar kalau keluarga Pak Surya jarang terlihat. Biasanya setiap pagi istrinya suka jalan di taman depan rumah, tapi sudah hampir sebulan nggak pernah kelihatan. Anak-anaknya juga nggak pulang dari luar negeri. Padahal sebelumnya, hampir setiap libur semester mereka selalu datang dan bikin pesta kecil di halaman. Sekarang, jendela rumah itu selalu tertutup rapat, lampu jarang menyala, dan dari kejauhan kadang terlihat bayangan seseorang berdiri di balkon tidak bergerak sama sekali, hanya menatap kosong ke jalanan. Sampai akhirnya, warga komplek mulai curiga ada sesuatu yang ditutupi. Malam itu, dua orang warga Pak Jaya dan Wito memutuskan buat memastikan sendiri. Mereka bawa senter, ponsel, dan sedikit keberanian. Sekitar jam setengah satu malam, mereka diam-diam masuk lewat sisi pagar belakang yang agak rusak. Begitu kaki mereka menginjak halaman, udara di sekitar langsung berubah. Dingin. Tapi bukan dingin biasa, dingin yang bikin dada sesak dan bulu kuduk berdiri semua. Pak Jaya berbisik, "Kau dengar itu?" Dari arah rumah, terdengar suara berat campuran antara dengusan dan napas cepat. Mereka maju pelan-pelan ke arah jendela dapur. Lampu di dalam rumah redup, cuma cahaya kemerahan yang berkedip dari arah ruang makan. Dari selatirai, mereka mengintip dan langsung lemas. Di meja makan, Pak Surya duduk membungkuk, tapi tubuhnya aneh. Punggungnya melengkung, tangannya menebal, dan di wajahnya tumbuh moncong dengan taring panjang. Ia sedang menyantap sesuatu, bukan makanan biasa, tapi potongan daging mentah yang meneteskan darah ke lantai. Di kursi seberang, duduk sesosok perempuan, istrinya, tapi kepalanya terkulai dengan mata kosong menatap langit-langit. Wito hampir teriak, tapi Pak Jaya langsung menutup mulutnya. Mereka mundur pelan-pelan, tapi sayangnya, lantai teras yang mereka injak berderit keras. Sosok di dalam rumah berhenti bergerak. Sunyi. Hanya suara napas berat yang menggema. Lalu tiba-tiba, brak! Jendela pecah. Dan sosok Pak Surya, atau entah apa itu, meloncat keluar. Tubuhnya setengah manusia setengah babi. Darah menetes dari mulutnya. Matanya merah menyala menatap mereka. Mereka lari sekuat tenaga. Tapi langkah makhluk itu lebih cepat. Nafasnya menggeram. Kuku-kukunya mencakar tembok. Dan suaranya berat. "Kalian nggak seharusnya tahu. Tubuhnya besar, bulunya tebal.
dan setiap langkahnya meninggalkan jejak darah panas di lantai batu. Pak Jaya berhasil keluar lewat pagar, tapi Wito sempat tersangkut di kawat. Ia menoleh ke belakang, dan makhluk itu sudah tepat di depannya. Yang terakhir ia dengar sebelum gelap adalah suara ngorok panjang, lalu hening. Pagi harinya, warga menemukan Pak Jaya pingsan di pos depan dengan pakaian berlumur darah Wito. Polisi datang, garis kuning dipasang, dan rumah Pak Surya resmi disegel. Tapi anehnya, waktu polisi masuk ke dalam rumah, tidak ada siapapun di sana. Tidak ada mayat, tidak ada jejak darah, bahkan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Rumah itu bersih, rapi, dan di meja makan cuma ada sisa buah dan minuman. Seolah kejadian semalam tidak pernah ada. Namun ada satu hal yang membuat polisi kebingungan. Di lantai ruang tamu, mereka menemukan jejak kaki besar, seperti kaki binatang, menempel sampai ke arah pintu belakang. Dan di dinding dekat tangga, tertulis dengan darah, "Aku sudah bayar mahal untuk kekayaan ini." Tapi mereka belum puas. Sejak hari itu, rumah mewah itu ditinggalkan begitu saja. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tapi beberapa orang yang masih tinggal di komplek bersumpah, kalau lewat tengah malam, dari arah rumah itu masih terdengar suara berat menyeret lantai, diikuti bunyi ngorok panjang dan sesekali suara tawa kecil seperti manusia. Ada juga warga yang bilang, tiap tanggal 15 malam, terlihat sosok pria berpakaian rapi berdiri di balkon rumah itu, memakai kalung emas besar di lehernya, menatap langit, sebelum perlahan berubah bentuk jadi seekor babi hitam raksasa dan menghilang ke dalam bayangan. Dan sampai sekarang, rumah itu masih berdiri. Catnya mulai pudar, tamannya dipenuhi rumput liar, tapi jendela di lantai 2 kadang masih terbuka sendiri. Beberapa orang yang nekat lewat depan rumah itu bilang, mereka mencium bau amis dan melihat sepasang mata merah menatap dari balik tirai. Rumah mewah di Bekasi itu kini dijuluki warga sebagai Rumah Babi Emas. Dan konon, siapapun yang mencoba membeli rumah itu akan mendapat mimpi yang sama setiap malam. Didatangi sosok Pak Surya dengan moncong panjang dan kalung emas berkilau yang berbisik pelan di telinga mereka, "Kau mau kaya, gantian kau yang bayar."